Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Pratama dari Prodi TP dengan nomor NIM 1860 3032 53018. Perkenalkan, nama saya Arum Tias, saya dari kelas TP 1A, NIM saya 186030325216. Kami akan mempresentasikan hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Pembagian hadis dari segi kualitasnya, sebagaimana telah dikemukakan bahwa hadis mutawatir memberikan pengertian yang yakin bi al-qadz, yang artinya Nabi Muhammad SAW benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan takrir, yaitu persetujuan di hadapan para sahabat berdasarkan sumber-sumber yang banyak dan mustahil mereka sepakat berdusta kepada Nabi Muhammad, karena kebenarannya sumbernya sungguh telah meyakinkan, maka dia harus diterima dan diamalkan tanpa perlu diteliti lagi. Sehubung dengan itu, para ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Oke, yang pertama adalah hadis sahih. Menurut bahasa berarti sah atau benar, sempurna, tiada celanya. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut. Menurut Ibnu Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil melalui periwayatnya orang yang adil dan dobit dari orang-orang yang adil dan dobit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilah. Yang kedua, menurut Imam An-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dobit, tidak syaz dan tidak berilah. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah: 1. Sanadnya bersambung, yang kedua perawinya bersifat adil, yang ketiga perawinya bersifat dhabit, yang keempat matanya tidak syadz, dan yang kelima matanya tidak mengandung illat. Hadis dari segi kualitasnya yang kedua adalah hadis hasan. Pengertian dari segi bahasa, hasan dari kata al-husnu bermakna al-jamal, yang berarti keindahan. Menurut istilah para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam, namun yang lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam An-Nukhbah, yaitu khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang sempurna kedobitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak ada syaz, dinamakan sahih listih. Jika kurang sedikit kedobitannya disebut hasan listih. Dengan kata lain, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang kurang sedikit kedobitannya dan tidak ada keganjilan atau syaz dan tidak berilat. Kriteria hadis hasan hampir sama dengan kriteria hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi kedobitannya. Yang selanjutnya adalah macam-macam hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih yang terbagi menjadi 2 macam, hadis hasan pun terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis hasan li dzati dan hasan li ghairi. Hadis hasan li dzati adalah hadis hasan yang dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditemukan. Hadis hasan li dzati sebagaimana definisi penjelasan di atas. Sedangkan hadis hasan li ghairi ada beberapa pendapat, di antaranya adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan sanad lain yang sama atau lebih kuat. Artinya adalah hadis dhaif jika berbilang jalan sanadnya dan sebab kedhaifan bukan karena fasik atau dustanya perawi.
Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa hadis dhaif bisa naik menjadi hasan li ghairi dengan dua syarat, yaitu harus ditemukan periwayatan sanad lain yang seimbang atau sanadnya yang lebih kuat. Sebab kedhaif hadis tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hafalan, kurang atau terputusnya sanad, atau tidak diketahui dengan jelas majhul atau identitas perawinya. Yang selanjutnya adalah kehujahan hadis hasan. Hadis hasan dapat dijadikan hujjah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Semua fuqaha sebagai muhaddisin dan usuliyin mengamalkan, kecuali sedikit dari kalangan orang-orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis atau yang disebut musyaddidin. Bahkan sebagai muhaddisin yang mempermudah dalam persyaratan sahih atau muttasihilin, memasukkan ke dalam hadis sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah bagian dari hadis marfu. Dari segi bahasa, dhaif berarti lawan kata dari qawi yang berarti kuat. Kelemahan hadis dhaif ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis yang diterima sebagian hujjah. Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya huwa malam yajma' sifat sahih wal hasan, yang artinya hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Jika hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih. Misalnya, sanadnya tidak bersambung, para perawinya tidak adil dan tidak dhabit, terjadi keganjilan baik dalam sanad atau matan, dan terjadinya cacat yang tersembunyi atau ilat pada sanad atau matan. Hukum periwayatan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak identik dengan hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Di antara hadis dhaif terdapat kecacatan para perawinya yang tidak terlalu parah, seperti daya hafalan yang kurang kuat tapi adil dan jujur. Sedangkan hadis maudhu perawinya pendusta. Maka para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif sekalipun tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan dua syarat, yaitu yang pertama, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak menjelaskan hukum syara' yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan dengan masalah mau'idah, targhib wa tarhib, atau hadis-hadis tentang ancaman dan janji, kisah-kisah, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah tingkatan dari hadis dhaif. Sebagai salah satu syarat hadis dhaif yang dapat diamalkan di atas adalah tidak terlalu dhaif atau tidak terlalu buruk kedhaifannya. Hadis yang terlalu buruk kedhaifannya tidak dapat diamalkan sekalipun dalam Fadhail al-A'mal. Menurut Ibnu Hajar, urutan hadis dhaif yang terburuk adalah maudhu, matruk, mu'allal, mudraj, maklub, kemudian mudhatahi. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.